manusia sehingga ia berdusta ketika ada orang yang mengatakan Allah itu manusia. Bukan begitu bunyi ayat. Tambah-tambah. Ayat 19 ya bunyinya. Ayat 19 bunyi yang lain. Oke, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta dan bukan anak manusia. Iya. Oke, jadi ketika Bileam berkata kepada Balak, Bileam mengucapkan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta dan juga bukan anak manusia. Betul? Nah, siapa yang dimaksud oleh Bileam Allah di situ? Apakah Yesus? Ya Bapa. Bapa di surga. Betul, Bapa di surga memang bukan manusia. Dan Bapa di surga itu nggak pernah jadi manusia. Tapi kenyataannya Anda ini menyembah Yesus. Jangan menyembah dulu. Aduh gimana sih Anda ini? Anda sedang membicarakan tokoh yang lain. Bapa di surga itu tidak pernah berubah wujud jadi manusia. Bapa di surga itu tidak pernah dilahirkan oleh Maryam. Bapa di surga itu tidak pernah jadi bayi terus disusui sama Maryam. Itu pemahaman. Tenang dulu, tenang. Kamu mau belajar kan? Mau belajar nggak? Iya, mau belajar. Ayo. Jadi kamu di sini sedang menyerang yang namanya Oneness Pentakosta. Ada sebuah paham di dalam kekristenan, ada ajaran bidat di dalam ajaran kekristenan, namanya ajaran Oneness, di mana Yesus itu Bapa di surga. Yesus itu adalah Bapa di surga, menjadi manusia dia, lalu ditetein, disusuin sama Maryam. Itu bukan paham Kristen yang benar. Jadi kamu sedang menyerang sebuah paham yang tidak kami imani. Justru paham seperti itu yang justru malah kami perbaiki, kami luruskan. Oh, sebentar, saya tenang dulu, tenang. Biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Boleh saya selesaikan? Iya. Masalahnya kamu ini setiap mengucapkan kosakata kamu nggak ngerti menyembah itu apa. Nanti kamu tanya nggak ngerti juga menyembah itu apa. Tenang dulu, satu-satu dulu kita bahas. Kamu kan sedang ingin mengutarakan Allah itu bukan manusia. Betul, Allah di situ maksudnya Bapa di surga. Memang Bapa di surga bukan manusia dan dia tidak pernah jadi manusia. Bible tidak pernah bilang bahwa Allah Bapa di surga jadi manusia. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi bukan Allah yang jadi manusia, tapi firman yang jadi manusia. Paham sampai di sini? Jadi kalau bilangan ayat yang ke-19 tadi mengatakan Allah bukanlah manusia, Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Memang dia bukan manusia. Terus yang kemudian ayat selanjutnya mengenai Tuhan tidak bisa dilihat. Di dalam Yohanes, silakan. Di dalam Yohanes 19, di dalam Yohanes 5:37. Silakan dibaca. Oke, sebentar. Di dalam Yohanes di sini mengatakan Allah itu tidak dibaca. Ayatnya bukan seperti itu. Kamu memfitnah aja, nambah-nambahin. Kerjaan kalian memang seperti itu. Enggak, bukan menambah-nambahin. Oke, saya coba di ini dulu, dibaca saja apa adanya. Oke. Itu tidak berbicara mengenai tidak bisa dilihat. Itu berbicara mengenai mereka yang tidak melihat. Gimana? Silakan. Sebentar, ini saya cari. Kitabnya terlalu tebal ini. Iya, dan kalian suka nyolongin dari situ. Saya tidak nyolong. Para mufasir kalian itu nyolong dari Bible. Jangan kemana-mana. Bang Edi, sebentar. Ada tamu sebentar. Jangan kemana-mana. Jangan lari kau, jangan ada alasan tamu. Tidak, begini.
Sebentar. Gus Adam, Abang ini saya kok belum nanya sama selalu. kamu loh. Kamu saya kasih kesempatan nanya kepada saya nih. Allah bukanlah manusia, sudah saya jawab. Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Ya, terus yang kedua, tenang. Yang kedua, kamu katakan Tuhan tidak bisa dilihat. Di mana dikatakan tidak bisa dilihat? Oke, di dalam Yohanes di sini tertulis Yohanes berapa? Yohanes 5:37. Coba Anda Oke, buka silakan. sendiri. Yohanes 5:37. Baca. Baca Bang Edis. Baca. Yohanes 5 ya, saya bukakan. Ya, baca. Yohanes 5:37. Kita bukakan Yohanes pasal yang kelima. Nanti giliran kita bertanya balik ya Adam ya. Kau jangan lari ya. Loh, saya ini pantang mencari. Baik. Yohanes pasal yang kelima ayat 37. Ya. 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun kamu tidak pernah lihat. Jeder. Juder. Oke, di situ Yesus sedang berbicara dengan siapa? Gimana? Di situ Yesus sedang berbicara dengan siapa? Berbicara kepada muridnya yang bernama Yohanes. Botol. Yesus sedang berbicara dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Saya bacakan ayat penuhnya. Makanya jangan comot-comot satu ayat. Dengar Adam, Saya tidak kamu sudah comot, nanya kepada Pak. saya, giliran biarkan saya menjawab. Oke? Oke. Baik, Tapi boleh saya baca membaca ayat ya? sebelumnya. Kita Jangan kemana-mana. mulai tenang. Kita Ya. mulai dari tadi 37 ya, 37. Ya. Kita mulai dari ayat yang Bentar. Kalau kita baca dari atas, ayat 19-nya berkata begini. Maka Yesus menjawab mereka. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Katanya begini. Aku Dari berkata mana? kepadamu- Dari mana? Sebentar. Dari mana Anda mengatakan ahli Taurat dan ahli Farisi? Dari ayat-ayat sebelumnya. Coba bacakan dulu. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dengan demikian dia menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu daripada dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu pula yang dikerjakan anak. Dan seterusnya dan seterusnya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, mu di sini itu orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Ya. Yesus. Nah, Lanjut, aku berkata kepadamu, kesimpulannya. mu di sini kalian maksudnya. Aku berkata Ya. kepada kalian, sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasanya kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah Anak manusia. 28-nya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya sudah tiba bahwa semua orang yang ada dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Kita ke ayat 37-nya ya. Ini terus ini ya, masih panjang. Kita ke ayat 7-nya. Perhatikan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak kamu lihat.
Di sini bukan tenang. Di sini bukan menyatakan bahwa dia tidak bisa didengar suaranya, bukan. Tetapi di sini berbicara bahwa orang-orang tersebut yang ingin membunuh Yesus tidak pernah mendengar suara Bapa di surga itu. Bukan suara Bapa di surga tidak bisa didengar. Anda menafsirkan itu dari mana? Bunyi ayat itu sendiri. Perhatikan, saya bacakan. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Berarti yang tidak pernah mendengar suaranya adalah sosok kamu, betul? Siapa? Bapak apa bukan? Sebentar. Yang tidak pernah mendengar suaranya di sini adalah sosok kamu, betul? Iya. Nah, bukan berarti suaranya tidak bisa didengar, tetapi orang tersebut yang tidak pernah mendengar suaranya. Sama seperti begini. Kamu nggak pernah ketemu sama Edis langsung. Bukan berarti Edis itu nggak bisa ditemui, tapi kamu yang tidak pernah bertemu dengan Edis. Oke, Sudah. Sudah. Nah, ya, pertanyaan saya Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya. Pertama, di dalam Hosea, kemudian di dalam Yohanes, di dalam Bilangan itu jelas. Tuhan itu bukan berupa manusia dan bukan anak manusia di dalam Yohanes. Sebentar, jangan dipotong, santai. Tarik nafas dulu, kentut. Ya, nafas dulu Bang Edi. Jangan panik. Di dalam Yohanes itu jelas Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Sedangkan realita yang ada, Tuhan oten-oten orang-orang yang tidak berkompeten ini berwujud manusia. Pertanyaan saya, apakah Anda oten-oten ini menyembah manusia apa menyembah Bapa? Yang kedua, pernahkah Musa mengajarkan menyembah Yesus? Itu jawab pakai data. Jangan pening Bang Edis, jangan tutup akun ya, jangan tutup akun. Baik, saya tanggapi ya. Baik, saya tanggapi. Jadi pernyataan kamu ada yang salah tadi. Tuhan tidak berupa manusia dan tidak bisa didengar. Kata kamu tadi kan? Terus? Enggak. Nah, kata-kata tidak bisa didengar itu salah. Maksudnya orang tersebut yang tidak pernah mendengar suara Tuhan. Nah, terus kamu sedang melakukan argumentum stromen falasi, di mana kamu di sini sedang membicarakan sosok Tuhan yang merujuk kepada Bapa di surga, bukan Tuhan yang merujuk kepada Yesus. Tahu nggak bedanya? Tahu nggak Boleh bedanya? saya tanggapi? Tenang dulu, kamu tahu bedanya nggak? Terkait masalah apa itu? Masalah kata Tuhan itu. Tuhan yang di Bapa. Ya, kata Tuhan itu kan gelar. Bahasa Arabnya itu Rob atau bahasa Inggrisnya itu Lord. Kata Tuhan itu tergantung ditujukan ke siapa dulu. Sama seperti begini. Rob itu bisa ditujukan kepada manusia dan bisa ditujukan kepada Allah, betul? Lari kemana-mana. Tenang. Iya, saya sadarkan kamu. Ini sudah tiap hari nih saya bahas nih. Rob Bang itu bisa Edis, ditujukan kepada jangan manusia, ngeles betul? kemana-mana. Gimana? Rob itu bisa ditujukan kepada manusia, betul? Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Iya. Betul. Oke. Sekarang kalau orang berkata Rob, apa itu sudah pasti Allah? Pasti Allah. Oke, berarti Robnya, berarti suaminya Zulaika itu berarti adalah Allah. No. Bang Edis, Ini saya sedang memberikan belum menjawab supaya kamu paham. Tenang, gantian. Abangku, Tenang, abangku, biar saya paham. saya menghormati Anda loh. Biar Walaupun Anda paham. bla-bla Tenang, sebagainya. biar Anda paham. Kata Tuhan yang Anda pertanyakan, yang Anda katakan bukan manusia, itu sedang merujuk kepada Tuhan huruf besar semua itu dalam Bible. Iya, paham. YHWH diterjemahkan dalam. Yahweh. Makanya saya kalau ngomong kamu dengarkan dulu.
Iya. Di dalam Bible terjemahan LAI, kata Tuhan itu ada dua sosok di situ. Tuhan yang besar semua, T besar, U besar, H besar, U besar, N besar. Itu merujuk kepada Bapa di surga yang mengutus Yesus. Iya. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan bukan manusia, bukan berupa manusia, dan juga dia tidak dilahirkan, dia tidak disusui oleh Maryam. Betul, karena kata Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga. Sama seperti kata Rob, makanya tenang. Sama seperti kata Rob itu ditujukan ke siapa dulu? Itu ke raja, Sayyid. Oke, kalau dia ditujukan kepada raja, berarti Rob di situ manusia, betul nggak? Iya. Oke, kalau Rob ditujukan kepada Allah manusia nggak? Ditunjukin hal yang ini Bang Edis ini mau menggiring saya agar apa yang saya tidak menggiring gimana jadi? Bang Edis, Anda itu coba fokus di apa yang saya pertanyakan. Kayak Anda ini menyembah Yesus apa menyembah Bapa? Nah, sekarang Anda bicara menyembah. Baik, kita ke tahap selanjutnya. Jadi sekarang sudah clear ya bahwa kata Tuhan di situ bukan merujuk kepada Yesus, tapi merujuk kepada Bapa di surga. Begitu juga Bapa di surga. Oke, jadi Bapa di surga itu memang benar dia tidak dilahirkan. Tapi realita yang ada Tuhan Anda dilahirkan. Iya, karena itu merujuk kepada Yesus. Tuhan itu kan gelaran, Abdul, sama seperti kata Rob, itu gelaran. Artinya penguasa. Iya. Ini gimana orang ini gak nyambung-nyambung? Oh, bukan tak nyambung-nyambung Bang Edis, bukan tak nyambung-nyambung. Bang Edis ini berusaha mengalihkan pembicaraan saya. Mengalihkan, tidak mengalihkan. Gimana sih? Begini. Bapak sama anak itu berbeda, tetapi gelarnya sama-sama Rob. Bapak itu juga Rob, Tuhan. Bapak itu Tuhan juga atau Tuhan sama itu. Anak juga Tuhan juga atau Tuhan juga. Yang artinya pengendali, penguasa, mengatur, kepala, itu artinya. Nah, sekarang saya tanggapi. Kamu bertanya kepada saya, lalu yang mana yang disembah? Tuhan yang Bapa atau Tuhan yang Yesus atau Tuhan yang Roh Kudus? Itu kan pertanyaanmu kan? Oh, berarti Tuhan Anda ada 3, Tuhan Bapa. Rob kamu aja ada 2, kok gimana sih? Rob kamu saja ada 2, kok kamu permasalahkan Rob kami ada 3? Oh, berarti saudara, yang saya tangkap dari pembicaraan Bang Edis, Tuhan Kristen ini ternyata ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak. Yang ketiganya satu menjadi 1. Jadi yang ketiganya adalah 1. Coba saya mau tanya terakhir ke Bang Edis. 1 tambah 1 berapa Bang Edis? 2. 2 tambah 1? 3. Bapak berapa? 1. Roh berapa? 1. Jadi berapa ini? 2. Terus anak Allah berapa? 1. Ini berapa? 3. Kenapa kok jadi 1? Karena ketika kita taat sama Yesus sama saja dengan taat kepada Bapa sejatinya. Gak pusing memahami itu. Gak nyambung Bang Edis. Gak nyambung sekali Bang Edis. Buktinya Anda ketika patuh sama Muhammad sama saja patuh sama Allah. Loh, karena itu perintah Allah. Sama, itu karena perintah Bapa di surga untuk menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sama itu perintah Bapa di surga untuk mempertuhankan. Itu jelas. Kami tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Iya, masih saja bahasanya menuhankan lagi. Oke, sekarang begini. Tunjukkan satu data pada saya. Loh, tenang, kamu kan sudah nanya terus nih. Boleh gantian? Ya, karena abang mesti belum menjawab apa yang saya tanya. Kita bahas mengenai menyembah ini, menyembah. Pertanyaan Anda tadi begini. Masalah Musa bahwasanya mengajarkan bahwasanya Tuhan. Nanti. Satu-satu dulu.
Masalah menyembah tadi Anda katakan. Lalu kalau begitu yang disembah yang mana? Yang Bapa di surga, yang Yesus atau yang Roh Kudus? Berarti kalian nyembah 3 dong. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Menyembah yang Anda maksud itu gimana? Apa yang Anda maksud menyembah ini? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Orang muslim memang kayak gini, ditanya menyembah nggak tahu. Menyembah itu kan bahasa Indonesia, bener nggak? Fa'budni maka sembahlah aku. Oke, ke bahasa Arabnya apa? Allah. Bahasa Arabnya. Gus Adam, coba kamu dengerin saya Gus Adam ya. Coba perhatikan, apakah suara saya bisa kamu dengar dengan baik? Putus-putus suaranya. Jelek jaringan Anda. Makanya kamu beli sinyal dulu Gus Adam. Loh, saya ini pakai punya Donald Trump. Oke. Kamu bertanya kepada saya kalau begitu yang mana yang disembah? Bapak kah, Yesus kah, atau Roh Kudus kah? Kenapa tidak nyembah Bapak saja? Hal itu. Kenapa kok tidak Bapak saja yang disembah? Kenapa nyembah Yesus juga? Berarti yang kamu sembah 3 dong, gitu ya, betul? Saya mau tanya sama kamu, menyembah yang kamu maksud di sini apa? Menyembah itu ya kita berritual ibadah kepada Dia. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya abadah. Abadah. Apa kata dasar abadah itu? Abdun. Abdun, menghambakan diri, betul? Menghambakan diri ilallah. Iya, jadi yang Anda maksud di sini adalah menyembah, yang Anda maksud di sini adalah memperhambakan diri. Setuju? Iya, sepakat. Oke, baik. Apa itu memperhambakan diri? Memperhambakan diri adalah suatu keadaan di mana kita menaklukkan diri kita terhadap sesuatu tersebut. Betul? Gimana? Apa itu menghambakan diri? Menghambakan diri adalah suatu perbuatan di mana kita menyerahkan kepatuhan dan ketaklukan kita kepadanya. Setuju? Itu secara lugawi, bukan secara istilahi. Bedakan secara lugawi dan istilahi. Apa yang Anda maksud? Apa yang Anda maksud abadah di situ? Secara lugawi, persembahan kita dalam Al-Quran itu wala tusyriku bi syai'a. Jangan menjawab. Apa yang Anda maksud dengan memperhambakan diri? Memperhambakan diri itu hanya untuk Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Saya tidak tanya. Yang saya tanya definisi memperhambakan diri itu apa? Definisi menghambakan diri itu patuh kepada apa yang diperintahkan dan menjauhi semua larangannya. Dan taat kepada apa yang diperintahkan, betul? Iya. Nah, jadi kepada siapa saya harus menghambakan diri? Kepada siapa saya harus menyembah bahasa Anda tadi? Apakah hanya kepada Bapa saja? Tidak kepada Yesus? Tidak. Saya harus patuh itu kepada 3. Kepada Bapa di surga, kepada Yesus, dan kepada Roh Kudus. Saya nggak bisa patuh sama Bapak kalau nggak patuh sama Roh Kudus. Saya nggak bisa patuh sama Bapak kalau nggak patuh. Tenang, saya lagi ngomong, kamu jangan cuak-cuak terus. Biar kamu besok nggak nanya lagi. Ya. Lalu kalau pertanyaan kamu, terus menyembah Bapak saja dong. Bagaimana saya mau menyembah Bapa, mau patuh, mau ibadah kepada Dia, kalau saya nggak patuh sama Yesus? Sedangkan patuh sama Yesus itu disuruh sama Bapa di surga. Gimana? Sudah. Nah, makanya kalau kita mau gunakan standar yang sama, kamu sudah mengatakan tadi, ibadah adalah menyerahkan kepatuhan dan ketundukan, betul? Ya, menghambakan diri kepada kamu menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepada Muhammad tadi. Kenapa? Apakah kamu menyerahkan kepatuhan dan ketaatan kepada Muhammad juga? Iya. Makanya saya bilang kamu tuh beribadah kepada Muhammad juga, Loh, kami tidak beribadah kepada Muhammad. Tunjukkan satu dalil. Apa
beribadah tadi? Pengertian beribadah tadi apa? Beribadah menghambakan diri Menghambakan diri. Apa? Dalam keadaan bagaimana itu disebut menghambakan diri? Menghambakan diri kepada Allah. Iya, dalam keadaan yang bagaimana sehingga disebut itu penghambaan diri? Dalam keadaan hal apapun. Dalam hal kepatuhan dan ketundukan, betul? Oh, bedakan. Abdun dengan kata to'an itu beda. Bedakan. Jangan kau pancing-pancing saya itu seolah-olah mendukung apa yang Anda... Inilah saya bilang, mereka ini nggak sadar-sadar. Udah tahu kalian itu abdunya Muhammad, hambanya Muhammad. Karena kalau Muhammad ngomong, kalian itu harus taat, patuh. Sudah? Coba, sebagai seorang muslim, kamu harus patuh dan taat nggak sama Muhammad? Seperti patuh dan taat kepada Allah. Karena itu perintah Allah. Iya, begitu juga dalam kekristenan. Menyembah Yesus, beribadah kepada Yesus itu perintah Bapa di sorga. Gimana ini? Boleh saya tanggapi? Perbedaan kami sebenarnya sudah sampai pada satu kesimpulan. Kami menyembah Bapa di sorga, beribadah, menjadi hamba, abdu. Bahasa ibadahnya itu avodah. Menjadi orang yang bekerja untuk Bapa di sorga. Menjadi abdinya dengan cara patuh kepada Yesus. Bagaimana kami patuh kepada Yesus? Kami harus patuh kepada Roh Kudus yang diutus oleh Yesus. Ketika roh itu tinggal di hati orang, maka seseorang itu menyerahkan kepatuhan kepada roh itu yang tinggal di hati orang itu. Makanya begitu Tritunggal itu sederhana. Oke. Tapi perbedaan kami Bang Edis dengan Anda, Nabi Muhammad mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa menyembah itu? Sebentar apa menyembah dulu. Orang kamu aja nggak tahu menyembah. Sebentar dulu gantian. Nabi Muhammad diutus oleh Allah, wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman-Nya melalui malaikat Jibril. Tapi kami tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Apa kami menyembah mengikuti itu? Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari tadi kamu kepada ngomong Allah. sembah. Menyembah itu apa? Gus Adam. Sebentar, boleh saya menanggapi? Kasih waktu dong saya untuk menjawab. Kamu jangan muter-muter di situ lagi. Udah terus-terusan itu kamu bilang. Saya paham. Allah menyuruh umat muslim untuk beribadah kepada Muhammad. Apa beribadah itu? Gimana caranya? Coba, apa itu beribadah? Beribadah itu menghambakan diri kepada Allah. Oke. Keadaan seperti apa? Apa kriterianya sehingga disebut menghambakan diri? Syarat-syaratnya menghambakan diri ke Allah yaitu bukan kepada Allah. Syarat-syarat menghambakan diri, bukan syarat-syarat menghambakan diri kepada Allah. Tahu nggak bedanya? Kepada sang Inilah Anda ini. Gimana? Kita tidak berbicara definisi beribadah kepada Allah. Kita berbicara definisi beribadah. Oke, sudah boleh saya tanggapi. Oke, apa beribadah itu? Padahal saya sudah menjawab tadi saudara. Pinter kali Bang di sini. Apa beribadah itu? Pinter sekali Anda. Ditanya apa beribadah kok? Apa beribadah? Beribadah itu menghambakan diri kepada Allah, taat kepada semua apa yang Inilah saya bilang dan menjadi semua. Ditanya beribadah, malah beribadah kepada Allah. Kamu tahu nggak bedanya makan dengan makan pisang? Tahu nggak bedanya? Beda. Beda. Apa pengertian makan? Makan itu sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut. Oke, kalau makan pisang? Makan pisang sesuatu yang dibuka. Kalau makan adalah perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyahnya dan menelannya. Kalau makan pisang, perbuatan memasukkan pisang ke dalam mulut, mengunyahnya dan memasukkannya ke dalam perut.
Nah sekarang saya tanya, pengertian ibadah bukan pengertian ibadah kepada Allah. Apa ibadah itu? Ibadah menghambakan diri. Menghambakan diri. Yes. Dalam keadaan bagaimanakah sehingga perbuatan itu disebut menghambakan diri? Dalam segala hal. Maksud saya begini loh. Sesuatu dikatakan Ayo, menghambakan saya kejar. diri, seseorang dikatakan menghambakan diri ketika dia berbuat apa? Bang Edi, seperti saya tinggal sedikit ini. Wah, alasan aja Anda itu. Enggak, memang ada kewajiban saya sebentar lagi. Begini, saya kasih tahu Gus Adam. Menghambakan diri adalah suatu perbuatan di mana kamu menyerahkan ketaklukan, ketundukan kamu terhadap sesuatu tersebut. Contoh, Anda sebentar, biar saya selesaikan. Kalau kamu takluk, taat, patuh, tunduk kepada iblis, maka disebutlah kamu itu hambanya iblis. Setuju nggak? Tidak setuju. Ya sudah, ada nggak hambanya iblis? Ada. Oke, berbuat apa dia sehingga disebut hambanya iblis? Menyembah selain Allah, yaitu menyembah Tuhan yang berupa manusia. Ya, kamu tidur lagi di bawah sana. Kamu tidur di bawah sana. Pusing kau. Jadi sebenarnya mereka itu pura-pura nggak tahu, teman-teman. Saya pasti paham mereka itu tahu, karena sudah banyak di sini yang sudah sadar gitu loh. Jadi banyak orang menggunakan istilah menyembah, beribadah, tapi nggak tahu apa itu. Karena begini teman-teman, definisi itu sering berubah menurut pengetahuan orang banyak. Begitu. Makanya dalam bahasa kita sehari-hari, kata ibadah itu sudah bergeser. Coba Anda tanya, ibadah itu apa? Ibadah itu kalau menurut orang-orang adalah pergi ke sebuah bangunan. Iya. Dan kebiasaan salah kaprah ini sudah mendarah daging. Sehingga dipahami oleh banyak orang Islam dan banyak orang Kristen seperti itu. Ibadah nggak bro hari ini bro? Karena di dalam otak mereka ibadah itu adalah suatu kegiatan pergi ke suatu tempat. Padahal bukan itu definisi ibadah. Gimana? Bukan itu definisi ibadah. Ibadah itu kata dasarnya kalau bahasa Arab itu dari kata-kata abdu, hamba, penghambaan diri. Jadi ketika orang berkata hari ini kita selesai beribadah, itu sebenarnya pernyataan yang salah. Iya. Kalau Anda selesai beribadah berarti Anda selesai menghambakan diri kepada Tuhan. Gitu loh. Makanya ibadah itu avodah dalam bahasa Ibraninya itu adalah bentuk sebuah perbuatan bekerja. Dan bekerja itu identik dengan pekerja. Pekerja itu hamba. Kita melakukan kemauan Tuhan, itu maksudnya ibadah itu. Berbakti kalau bahasa sederhananya. Ya, seperti itu. Ini pengajaran-pengajaran seperti ini saya sudah sering ajarkan ya, tapi selalu ada saja orang baru yang baru datang ya, tapi tidak mengerti juga. Tapi kalau saya ngomong sama ustadz-ustadz yang sudah dalam ilmunya, ada seorang tuh namanya Faisal Khan, Ustadz Faisal Khan, itu mengakui kok kalau orang Islam tuh beribadah kepada Muhammad. Cuma dia dimaki-maki sama muslim yang lain, karena yang maki-maki pengertian ibadah itu ya kayak gitu. Nah itu pengertian ibadah di otaknya. Karena dia nggak pernah belajar pengertian kosakata. Gitu loh. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik selanjutnya ada sebentar ya. Udin. Hoi, kamu itu goblok kamu. Silakan nyalakan kamera. Jangan kesurupan dulu. Jangan kesurupan dulu. Jangan kesetanan. Tenang. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Saya Tarik nafas.
Hei, Hembuskan. Tuhan kami cuma satu. Sudah tenang, Dia ya, tidak silakan beranak nyalakan dan tidak kamera. diperanakan. Kamu mau apa, Ya, kameramu nyalakan dulu. Kenapa keluar kamu negeri takut kita menyalakan berani masuk di kamera? Indonesia supaya kita bakuan. Apakah karena kamu sudah malu jadi orang Islam? Hei. Apakah kamu sudah malu jadi orang Islam? Hei, dah sang budak tahu lantai. Malu jadi orang Islam. Sudah saya turunin kalau sudah malu jadi orang Islam. Kamu saja sudah malu jadi orang Islam. Yo silakan naik. Ajukan permintaan naik. Dilarang kejang, dilarang surup. Ya. Kalau kalian orang-orang awam belum juga paham bahwa Muhammad itu Tuhan kalian, Rob kalian, tempat kalian taat, tunduk, patuh, menyerahkan kepatuhan, saya bantuin nih. Ini orang-orang Islam asli lawan debat saya. Perhatikan. Apakah ada lawan debat saya yang muslim yang mengakui bahwa orang Islam itu menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Perhatikan ini ya. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, dua Rob kalian. Kalian itu menghambakan diri kepada dua sosok, kepada Allah dan Muhammad. Makanya, menurut pakar-pakar agama Islam, Muhammad itu Rob kalian yang mengendalikan, yang mengatur orang-orang Islam. Mau saya tunjukin lagi? Bukan satu. Perhatikan. Karena saya capek kalau debat-debat dengan orang awam. Perhatikan, udah saya kumpulin nih. Kepada Ustadz Abdul Somad dan kepada Ustadz Tasik Ngaji. Sebentar. Nih, bukan ini. Nih, lihat nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya Tasik Ngaji. Udah kalian dengar itu? Apakah cuma 1-2 orang? Saya kumpulin sampai besok. Yang mengakui Muhammad itu Rob. Yusupei jagoan kalian. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya, gimana? Mau yang lain lagi? Bukan satu. Saya tunjukin banyak sama kalian. Perhatikan ini. Sorong. Agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Jadi kalian berhentilah bermunafik ria. Muhammad itu Rob kalian yang kepadanya kalian menundukkan, menaklukkan diri. Makanya kalau Muhammad sudah ngomong, jawaban yang keluar dari mulut seorang Islam itu sami'na wa ta'na. Kami tunduk dan patuh itu. Makanya saya bilang kalian itu hamba-hambanya Muhammad, budak-budaknya Muhammad. Bayangin, kalau setan berkata kepada seseorang dan jawaban orang itu adalah sami'na wa ta'na. Apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah orang itu adalah hambanya setan itu. Ketika iblis berkata, "Hei Angelina Sondak, ambil uang rakyat." Siap bos. Ketika seseorang mengucapkan sami'na wa ta'na kepada setan, kami taat dan kami patuh, orang tersebut di detik yang sama menjadi hamba setan.
orang tersebut di detik yang sama menjadikan setan sebagai robnya, sebagai Tuhannya. Makanya saya bilang orang Islam mempertuhankan atau menjadikan Muhammad sebagai robnya. Enggak sadar-sadar kali. Makanya kalau Muhammad ngomong, hei, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Apa jawaban orang Islam? Siap. Ketika Muhammad berkata, hei, sedot air 3 kali. Lalu hembuskan. Orang Islam akan menjawab apa? Siap Muhammad. Ketika orang Islam di hadapan Muhammad, posisi mereka itu adalah budak-budak yang berkata sami'na wa atona. Kalian gak sadar-sadar juga. Gimana? Silakan, ajukan permintaan naik lagi. Dan itu sudah diakui dengan pendebat-pendebat kalian. Sungguh nekat yang nyata kalian tidak mengakui. Silakan, lanjutkan kembali. Adnan Kinan. Silakan Adnan Kinan, nyalakan kamera Anda. Katanya maksa, katanya bukan maksa, itu pengakuan dari kalian sendiri. Maksa bagaimana? Adnan, baik, saya turunkan ya. Ini Adnan ini sering kesini naik tapi nggak ngomong. Sebentar Adnan, kamu saya akan blokir dulu selama 1 minggu. Nanti habis itu saya buka kembali ya Adnan ya. Ya teman-teman ya, kalau kalian naik ke sini pastikan siap apa yang kalian mau utarakan. Ya, wahai orang-orang yang menjadi hamba-hambanya Muhammad, yang jikalau Muhammad sudah berkata maka kalian akan berucap sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Silakan ajukan permintaan naik kalian, wahai hamba-hamba Muhammad. Kita kasih naik ada Rahmat Nur Adiani. Ya, lumayan keras malam ini Mbak di sini. Supaya mereka sadar. Supaya hamba-hamba Muhammad ini sadar. Ya, Rahmat Nur Aini, silakan nyalakan kamera, Bang. Gak usah lah, Bang lah. Kenapa tidak mau menyalakan kamera? Di sini wajib Bang hukumnya menyalakan kamera, seperti wajibnya orang Islam taat kepada Muhammad. Silakan nyalakan kamera. Masih awam Bang, cuman kita orang Muslim punya keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kamera Anda tidak dinyalakan. Saya turunkan saja Bang ya. Mohon maaf Bang. Di sini wajib nyalakan kamera. Kalau sudah malu jadi orang Islam jangan ajukan permintaan naik ya. Oke? Kita kasih naik ada Gus Imam. Gus Imam. Tadi Gus Adam, sekarang Gus Imam. Gus Wafi saja sudah mengakui Muhammad itu Rob gimana? Ya, Gus Imam nyalakan kamera Anda. Gus Imam, jangan gemetaran Gus. Jangan gemetaran, boleh didampingi Ustadz kalau misalnya gemetaran. Selamat malam Gus Imam. Malam Bang Edis. Malam. Apa kabar? Kabar baik Gus Imam. Apa kabar Gus Imam? Baik. Oke. Gus Imam tadi sudah menyimak? Belum, ini baru bergabung ini. Baru bergabung. Ya, kita tadi sedang berbicara mengenai posisi umat Islam terhadap Muhammad, terhadap Rasul. Iya. Apakah benar bahwa ucapan yang keluar dari mulut seorang Islam ketika Rasul sudah memerintahkan adalah sami'na wa ata'na? Kan gini Bang Edis, kalau terkait masalah sabda Nabi kan,
sabda misalkan sabdanya baginda Nabi Muhammad misalkan terkait tentang hal-hal yang diwajibkan, maka itu harus. Gimana? Kalau yang berkaitan dengan perkara yang diwajibkan, maka itu harus. Berarti apa jawaban orang-orang Islam ketika Muhammad sudah memerintahkan sesuatu kepadanya? Ya gini, kalau dalam ajaran Islam berat ini teman-teman. Atau gini saja, Gus Imam ada Al-Quran nggak di sana? Al-Quran ada. Oke, bolehkah saya dibacakan surat An-Nur ayat 51? Surat An-Nur ya. Tunggu ya. Saya buka ini dulu Bang Edis, tapi saya pakai satu HP nanti keluar. Bolehkah saya bacakan di sini? Silakan ya. Baik, ini adalah An-Nur ayat yang ke-50. Bentar. Surat An-Nur ayat 48 sampai 52 ya. Saya akan tampilkan dulu di layar supaya kita bisa ini ya. Baik, saya balikan kamera saya. Inilah posisi orang Islam yang menjadi hamba-hamba Allah dan hamba-hamba Muhammad, teman-teman. Jadi tidak mungkin jadi hamba Allah doang, harus jadi hambanya Muhammad juga. Nih ya. Kita mulai dari ayat 48. Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya. Jadi nggak mungkin dipanggil sama Allah saja, dipanggil sama Rasul juga. Makanya Allah dan Rasul ini selalu nempel mereka. Makanya dui tunggal. Ya. Apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang. Tetapi jika keputusan itu untuk mereka, mereka datang kepada Rasul dan patuh. Lalu ini, perhatikan. Apabila ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena mereka takut, atau karena Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah inilah ayatnya, perhatikan ya. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum di antara mereka ialah ucapan sami'na wa to'na, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nih penjelasannya udah dijelaskan nih, ya dijelasin di sini. Makanya posisi seorang muslim itu tidak mungkin membantah Muhammad. Mereka itu harus punya jawaban sami'na wa tona, kami patuh dan kami taat. Ini Bang Edis, Al-Quran itu taat kepada Allah dan Rasulnya adalah membenarkan berita dan menjalankan perintah keduanya. Bukan perintah kesatunya, tapi keduanya. Khasyah, takut kepada Allah adalah takut bersamaan dengan mengenal Allah. Jadi nggak bisa orang muslim itu taat sama Allah doang. Harus taat kepada Rasulnya. Bahkan Muhammad berkata, barang siapa dan Rasulnya itu wajib bagi umat Islam. Wajib. Barang siapa yang taat sama Muhammad, sesungguhnya sama saja dia taat kepada Allah. Setuju? Ati Allah wa ati Rasul itu dalilnya Bang Edi. Ya, jadi sebentar Bang, Gus, sedikit Gus. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, betul? Betul. Iya, makanya saya bilang Muhammad itu adalah perwujudan dari Allah. Oh, bukan. Itu tadi dalil yang dibaca dalil Quran yang dibaca Bang Edis itu setiap Al-Quran diturunkan itu ada asbabun nuzulnya.
Kalau hadis itu ada asbabul wurudnya. Oke, Makanya- sekarang saya tanya, barang siapa yang durhaka Ini Bang Edi, kepada ini Rasul, belum. Saya belum. dia durhaka kepada Allah, betul? Jadi tolong beri kesempatan saya bicara dulu. Iya, Muhammad itu sebenarnya wujud manifestasi dari Allah. Muhammad itu manusia yang terpuji. Iya, tetapi dia yang itu menjadi wujud atau kekasih manifestasi dari Allah, cerminan dari Allah. bukan cerminan dari Allah. Bukan Makanya manusia. kalian tidak mungkin mengabdi kepada Allah tanpa mengabdi kepada Muhammad. Bukan hanya kepada Nabi Muhammad kok. Bahkan umat Islam itu kepada Nabi Isa yang disembah sampean. Oke, mana dalilnya? Mana dalilnya taat kepada Isa sama dengan taat kepada Allah? Gini Bang Edis. Ya harus ada dalilnya dong, Gus. Gak boleh enggak. Gini, saya jelaskan dulu. Umat Islam itu wajib beriman kepada 25 nabi yang Coba Anda dengarkan ini ya. Apakah yang mengeluarkan statement itu adalah saya atau dari Muslim sendiri? bahkan gini tidak sempurna keimanan seorang itu kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Isa. Baik. Apakah Muhammad itu adalah Allah sendiri? Coba ya perhatikan. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu Allah dan Allah itu Nabi Muhammad? Allah ialah nama pangkat kebesaran yang teragung yang disandang oleh Nabi Muhammad SAW. Nama ialah subjektif, abstrak, bukan konkret dan bukan sesuatu. Ini bermakna Allah merupakan subjek dan Nabi Muhammad SAW ialah objek. Untuk dijadikan contoh, kita boleh ambil filem P.Ramlee yang bertajuk Sarjan Hasan. Sarjan ialah subjek kerana ianya tidak mempunyai jisim dan tidak mempunyai jirim. Hasan pula kerana Hasan mempunyai jisim dan mempunyai jirim. Jika tiada sarjan, tiadalah Hasan. Begitu juga sebaliknya. Tuh, Allah adalah Muhammad. Dan itu yang menyatakan bukan satu dua orang. Perhatikan. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Ya. maksudnya satu juga Bang Edis? Muhammad itu sifat. Jadi untuk memandang zat, pandanglah kepada sifat. Sifat itulah kenyataan untuk memandang wajah dan rupanya zat itu yang sebenarnya. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu, tak boleh dipisah ceraikan. Jadi sebenarnya sebenarnya Islam itu adalah sempalan. Tapi sayang Mesiasnya bukan Yesus, Mesiasnya itu Muhammad. Ini Bang Edis. Makanya dalam sudut pandang Kristen, Muhammad itu adalah sang Kristus palsu. Gini Bang Edis, dalam Al-Quran itu, memang dalam Al-Quran itu setiap ada nama Allah, pasti setelahnya itu ada nama Muhammad. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu, di situ Allah ingin menunjukkan bahwasanya Muhammad itu menjadi kekasih yang kekasih. Makanya ketika kalian memuja Allah, di detik yang sama kalian memuja Muhammad juga, betul? Iya, makanya kalian Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Pertanyaannya, apakah umat Islam salah memuji nabinya yang terpuji? Masalahnya ketika gini Gus, masalahnya begini. Saya tidak pernah menyalahkan. Gini. Apakah Bang Edi sendiri itu tidak memuji kepada Nabi Isa? Baik, saya jawab ya Gus ya. Ketika kami di gereja, jangankan umat Kristen ya, jangankan umat Kristen, bahkan umat Islam sendiri itu membela Nabi Isa di saat umat. Fokus dulu, jangan lari kemana-mana. Fokus dulu. Di saat umat Kristen dia paham Bang Edis biar ngaji gitu Bang. Oke, saya tanggapi dulu boleh? Itu menyatakan bahwa Nabi Isa itu mati terbunuh dan tersalib. Umat Islam memberi pembelaan Bang Edis kepada Nabi Isa itu. Kenapa? Karena Nabi Isa itu bagian dari nabinya umat Islam. Bahkan umat Islam itu tidak sempurna keimanannya kalau tidak beriman kepada Nabi Isa. Itu dalilnya.
Bang Edis, kalau Bang Edis mau tahu, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Umat Islam memberi pembelaan kepada Nabi Isa bahwasanya umat Islam ini bukan hanya memuji Nabi Muhammad kok. Nah, umat Islam itu memuji Nabi Isa yang disembah oleh Bang Edis dan konco-konco Bang Edis dan jemaat yang beriman kepada Nabi Isa. Itu memberi pembelaan bahwasanya Nabi Isa itu tidak wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak mati terbunuh dan tidak mati tersalib, melainkan yang mati terbunuh dan tersalib orang yang diserupakan wajahnya persis seperti Nabi Isa. Bayangkan, apakah salah umat Islam itu memuji Nabi Isa seperti itu? Apakah salah umat Islam itu memuji Nabi Muhammad yang terkasih, Nabi utusan bagi umat Islam? Secara logika aja, coba mikir. Sudah? Sudah, silahkan. Saya tanggapi ya, saya tanggapi. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Berarti Gus, orang-orang Wahyudi ingin membunuh Isa, ingin menyalibkan Isa. Tetapi Allah menyerupakan orang lain yang dia bukan Isa, tetapi dia dibuat wajahnya menjadi Isa. Iya, betul. Sehingga dialah yang disalibkan. Betul. Berarti dia ditumbalkan dong, menggantikan Isa. Bukan ditumbalkan Bang Edis. Coba sebentar. Kan ada orang yang dia bukan Isa, lalu wajahnya diganti jadi Isa. Terus akhirnya dia jadi kena salah sasaran nih. Ibarat kata salah salah korban amuk masal yang salah, begitu kan, betul nggak? Itu ini saya gunakan logika kaliannya sekarang bingung sendiri. Secara pemikiran Bang Edis. Oke, sekarang begini, ada orang, Gus tadi Anda sudah ngomong panjang lebar, saya tunggu. Sekarang boleh saya gantian bicara? Ya, ngomong ya. Baik. Orang-orang ingin mencari Isa. Gus, lihat sini Gus, jangan sambil merokok terus Gus. Lanjut Bang Edis, lanjut. Saya nyimak ini. Oke. Ada orang-orang ingin mencari Isa, lalu mereka ingin menyalibkan dia. Tetapi Allah secara ajaib, secara tiba-tiba membuat orang lain yang bukan Isa, tiba-tiba wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Jadi dia salah sasaran ini orang-orang. Berarti Allah malah menumbalkan orang lain yang bukan Isa. Nah, pertanyaan yang kedua, berarti orang-orang tertipu nggak, Gus? Gini Bang Edis. Sebentar Gus, saya tanya dulu. Berarti orang-orang tertipu nggak? Gini Bang Edis. Tenang dulu Gus, dijawab dulu Gus. Pertanyaan saya simpel. Apakah orang-orang tertipu karena mereka menyangka bahwa itu adalah Isa, padahal Isa yang diserupakan? Gini, itu Gus, dijawab dulu Gus. Apakah mereka tertipu? Gini, kalau saya jawab pertanyaan Bang Edis, berarti saya nggak ikut. Ini Bang Edis, saya ikut pemikiran Bang Edis. Alih-alih ingin membela Isa, malah menyimpulkan bahwa ada penipu. Saya ikut pemikiran Bang itu, saya juga ikut sesat nanti Bang Edis. Oke, pertanyaan saya, apakah orang-orang tertipu karena menyangka itu adalah Isa padahal bukan? Bukan masalah tertipu Bang Edis, penafsirannya bukan masalah orang yang ditipu atau siapa yang menipu, bukan. Oke, pertanyaan saya simpel, Mereka mengira itu Isa, betul? Iya betul. Oke, padahal bukan Isa, betul? Karena mereka itu termasuk orang-orang yang tidak beriman Bang Edis. Baik. Mereka menyangka itu Isa, padahal bukan Isa, betul? Iya betul. Artinya mereka tertipu nggak? Orang yang diserupakan wajahnya. Artinya mereka telah tertipu, betul? Betul, tapi gini Bang Edis. Siapa penipunya? Gini Bang Edis. Sebentar, saya tanya dulu, siapa penipunya? Dalam hal itu Bang Edis. Tenang dulu Gus, tenang. Saya tanya, siapa penipunya? Kita ini. Gini Bang Edis.
itu masalah orang yang diserupakan wajahnya itu sebuah pembelaan itu Bang Edis, bukan seperti yang Bang Edis pikirkan, alurnya bukan seperti itu, tidak. Wa qaulihim, dan karena ucapan-ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh al-masih, Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam, Rasulullah. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh dia. Wama salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubihalahum, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Iya, itu pertanyaan saya. Siapakah yang sedang menipu di sini? Bukan masalah penipuan, itu sebuah pembelaan. Bukan masalah penipuan. Oke, baik. Sekarang selanjutnya masalah memuja. Tadi Anda katakan. Kalau Bang Edis masalah memuja gini. Tadi Anda katakan, apakah salah kami memuja Muhammad? Masalahnya tidak salah gini. Ketika kami di gereja, kami menyanyi-nyanyikan lagu-lagu pujian. Kami memuja-muja, memuji-muji Yesus. Terus kalian bilang, lihat tuh orang Karesteng tuh nyembah manusia. Lihat tuh orang Karesteng tuh menuhankan manusia. Sementara kalian Gus, ketika kalian lagi acara-acara, kalian pukul-pukul rebana. Tung dung ya Rasulullah. Tung dung 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 dung. Ya Habibullah. Dung dung dung. Kalian juga melakukan hal yang sama, Gus. Jadi Bang Edis, makanya saya bilang kalian itu menuhankan manusia juga. Edis, saya kasih paham. Sampai ngaji ya dulu. Kalian memuji manusia juga. Cuman beda. Yang kalian puja-puji orang mati. Yang kalian sembah-sembah orang mati. Edis kan nanya nih kan, sekarang saya jawab. Ketika kami berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus, dengarlah seruan kami. Kalian bilang, lihat orang Karesteng berseru-seru kepada manusia, menuhankan manusia. Giliran kalian, ya Muhammad, dengarlah seruanku. Giliran kalian berseru-seru kepada Muhammad nggak ngaku. Udah cukup. Maksud saya bukan seperti itu Gus. Maksud saya adalah tolong. Ya gini, Bang Edis kan nanya sama saya. Bang Edis kan nanya tadi kan sama saya ya. Sekarang saya jawab. Boleh saya jawab? Boleh saya jawab? Silakan. Tapi saya tinggal kamar mandi bentar. Boleh jawab, silakan. Saya tinggal kamar mandi. Saya tunggu aja Bang Edis. Yang bilang ngaji nih. Nanti kalau saya jelaskan Bang Edisnya ndak ada kan ndak nerima ilmu ini. Kalau saya jelaskan nanti terkait tentang Nabi Muhammad ini bisa Muslim semua nanti ini anggotanya Bang Edis ini, jamaatnya Bang Edis ini. Ini Bang Edis ini minta penjelasan tentang Nabi Muhammad langsung keburu pipis nih. Takut jadi mu'allaf nanti Bang Edis ini. Tapi memang benar ini apa terkait masalah umat Islam. Memang umat Islam itu memberi pembelaan kepada Nabi Isa yang disalib, mati terbunuh, dibela oleh. Ya, silakan Gus. Tadi saya dengar terkait masalah itu, masalah pujian kepada Nabi Muhammad, ya kan? Itu memang ada anjurannya Bang Edis dalam Al-Quran kami. Itu ada anjurannya bahwa iya, masalahnya begini Gus. Ketika kami memuji-muji Yesus, berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang kami mempertuhankan Yesus. Kenapa ketika kalian melakukan hal yang sama, kalian tidak ngaku mempertuhankan Muhammad?
kami tidak menuhankan Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu hanya sekedar anti benar mereka yang menuhankan Muhammad. Bahkan dalam pujian kepada menuhankan itu dalam pengertian bukan berarti menganggap Muhammad itu sang pencipta. Menuhankan di situ maksudnya sesuai dengan yang dimaksud Al-Quran. Memang ada menuhankan itu artinya menganggap sang pencipta. Definisi tentang Tuhan itu harus bukan definisi Tuhan, definisi menuhankan. Gimana sih? Menuhankan itu, yang dituhankan oleh seseorang itu harus esa, harus satu, tidak boleh dua, Bang Edi. Tuh, ini masalah yang dituhankan harus esa. Mempertuhan itu apa, Gus? Ya, seseorang yang menuhankan itu harus bukan harus. Enggak, perbuatan mempertuhan itu apa sih? Menyembah, Bang Edi. Menyembah, berarti gini-gini Tuhan tuh. Bukan seperti itu mungkin definisi seperti itu mempertuhankan, tapi kalau definisi kita di dalam Islam itu saya kutip saja satu ayat dalam Al-Quran biar cepat. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat 23 di situ berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Coba apa mempertuhankan hawa nafsu itu? Jangan pindah pertanyaan dulu, yang satu belum saya jawab ini. Gus, kenapa kalian tidak paham? Karena kalian ini kalau baca Quran nggak kalian baca artinya. Kapan Bang Edis itu ini paham? Karena kalau kalian baca artinya kalian pasti mengiyakan saya. Belum saya jawab, Bang Edis sudah potong jawaban saya, pembicaraan saya, macam mana mau paham? Gus, kita ini jangan muter-muter lagi. Kalian ini adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah dan Muhammad. Setuju? Udah timbul pertanyaan yang kedua. Kalau umat-umat Islam yang lain, oke lah Gus, lanjutkan dulu. Kamu ngisep apa itu tadi? Lanjutin dulu. Akhirnya nggak nyambung. Kita saja ngisep kecubung gimana? Oke, teman-teman. Ngomong-ngomong teman-teman, ini sudah jam berapa teman-teman? Saya sudah 3 jam ini teman-teman. Aduh. Bagaimana teman-teman, mau lanjut? Mau terus? Mau terus? Bagusnya bapak-bapak nggak usah ikut pengajian. Bagusnya ibu-ibu. Oke teman-teman, kita iklan dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV, bagi teman-teman yang ingin supaya Edis TV terus mengudara, teman-teman bisa melakukan support ya. Support untuk mendirikan rumah apologet. Gimana bang caranya bang? Nah, hati-hati banyak penipuan ya. Hati-hati, ada banyak sekali akun-akun palsu dan sudah banyak korban-korbannya teman-teman ya. Pastikan kalau kalian ingin mensupport harus muncul nama Edis di situ. Kalau tidak muncul nama Edis di situ, penipuan. Ya, teman-teman bisa mensupport saya di sini. Teman-teman bisa ikut berkolekte untuk mensupport saya Edis TV di yang tertera di layar. Atau kalau teman-teman tidak sempat melihat layar, teman-teman boleh mampir ke beranda saya atau profil saya. Ketika teman-teman lihat di beranda saya itu, di situ ada tulisan support rumah apologet. Ada nomornya di situ. Ya. Silakan teman-teman tangkap layar, screenshot. Kita kasih waktu 10 detik. Oke, ya kita ini ada Wak Wahab nih, siapa nih Wak Wahab nih? Halo Wak Wahab. Halo Bang. Ya halo Bang. Ini Anda ini dalam rangka apa ini Bang? Naik-naik atau ngajak-ngajak PK ini Bang? Oh,
nggak mau PK ya bang? Ya mau-mau saja. Cuman di sini tuh forum diskusi lintas agama bang. Oh, sorry lah bang ya, sorry ya bang ya. Oh, abang Muslim? Iya bang. Muslim, berarti hambanya Muhammad. Betul bang, abang hambanya Muhammad? Iya bang ya. Betul. Coba kawan, kita kasih satu ronde dulu bang ya. Silakan bang. Oh. Oke. Bang, kalau orang menghambakan diri kepada setan, berarti dia disebut sebagai hamba setan, betul? Entah bang, aku kalau kayak gitu gak ngerti-ngerti aku. Makanya saya bilang teman-teman, kalau Islam itu Islam karena dia nggak ngerti Islam itu apa. Jadi mau gimana teman-teman? Statement-statement saya itu terbukti kan? Kalian sudah lihat sendiri kan? Jadi saya pernah bilang begini bang, alasan seseorang menjadi Islam atau masih Islam itu adalah karena dia tidak mengetahui Islam itu apa. Andai kata, seandainya dia mengerti Islam itu apa, maka orang tersebut akan meninggalkan Islam itu. Betul? Oh ya betul. Betul. Saya pun mau lanjutkan juga agak berat bang, karena Anda ini sungguh-sungguh seperti yang saya utarakan itu betul-betul letterlek. Karena gini loh bang. Gimana? Karena kami sebagai manusia ini pengalaman seseorang itu kan kita nggak tahu sih bang. Makanya bisa dikatakan berbagi pengalaman boleh juga itu ke bang ya. Sharing namanya ya bang ya, sharingnya bang ya. Iya, seperti yang saya bilang tadi kan. Alasan Anda masih Islam kan karena Anda hanya ikut-ikutan warisan orang tua, betul? Iya. Karena orang tua Anda bilang bahwa Muhammad begini, Anda mengatakan iya. Muhammad orang yang baik, suri tauladan yang baik, iya. Mengikut-ikut saja, betul? Iya bang, karena gini. Ini si A, si B, si C ini kan Islam ini bang, contoh kan gitu. Nah, tapi si D ini kan pengalamannya nggak sampai dengan yang si A, si B, si C ini tadi gitu loh bang. Jadi diberikan pengalaman seperti itulah dia bang. Iya, makanya rata-rata yang masih Islam seperti abang juga adalah orang-orang yang memang satu malas belajar. Tidak mau mencari kebenaran, hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya masih Islam, makanya saya mengatakan itu tadi. Coba seandainya Anda mau belajar, Anda mau betul-betul menggali, pasti Anda akan meninggalkan agama itu. Karena setiap orang yang belajar betul-betul mendalaminya, nanti dia akan menyimpulkan hadis ini adalah palsu. Ini adalah fitnah kepada Rasul. Makanya saya bilang tahap pertama adalah mencampakkan hadis dari rumah Anda. Itu tahap pertama. Tahap kedua akan mencampakkan Al-Quran dari rumah Anda. Bertahap memang itu bang, bertahap. Itu adalah fakta yang sudah saya alami ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Islam. Pertama hadisnya dulu yang ditolak, yang kedua Al-Quran. Seperti itu. SPJ, abangku. Oke bang, jadi itu saja bang ya. Oh iya bang ya bang. Oke, jadi saya berharap suatu saat nanti Anda teringat dengan perkataan saya ini.